Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Risma Ayu Tiara, Siti Handriati Rukmana, dan Ahmad Fikri Aulia akan mempresentasikan mengenai profesi hukum dan indikator dalam etika. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian profesi. Secara bahasa, profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan. Secara istilah, profesi sendiri diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Prinsip utama profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian yang meliputi keterampilan, kejuruan, dan lain sebagainya pada suatu bidang tertentu. Profesi adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendudukan dan keahlian. Dengan demikian, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Artinya, seseorang yang menekuni suatu profesi dengan keahlian tertentu disebut profesional. Seseorang dikatakan sudah profesional apabila dalam mendapatkan keilmuan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian, dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu, sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan ini. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan bagi seorang sebelum menjalani profesi itu melalui pendidikan atau latihan prajabatan maupun setelah menjalani suatu profesi atau dalam bahasa Inggris disebut in-service training. Selanjutnya, ruang lingkup profesi hukum. Kita akan membahas 5 ruang lingkup profesi hukum. Yang pertama adalah hakim. Hakim berasal dari kata Arab hakima yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, dan atau pemerintah. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan, dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang amat vital demi supremasi hukum dan tercapainya keadilan. Hakim merupakan pemegang kekuasaan utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Kedudukan hakim sebagai aktor utama di lembaga peradilan melalui putusan hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pada profesi hakim melekat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib perilaku hakim dalam menjalankan profesinya. Para hakim harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Jadi, sikap mandiri dan bebas atau independen dan menjauhkan diri dari pengaruh apapun, siapapun, dan dalam situasi apapun adalah bersifat mutlak bagi terjaminnya independensi hakim sendiri. Independensi berarti tidak dapat diintervensi oleh lembaga atau pihak manapun, kepentingan apapun selain kepentingan untuk tegaknya hukum dan keadilan, kemandirian, dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di setiap pengadilan. Dalam The Bangalore Principle tercantum 6 prinsip yang harus menjadi pegangan hakim di dunia. Yang pertama adalah independensi, yang kedua tidak berpihakan, yang ketiga integritas, yang keempat kepantasan, yang kelima kesetaraan, dan yang keenam adalah kecakapan dan kebersamaan. Selanjutnya, ruang lingkup yang kedua adalah advokat. Advokat berasal dari bahasa Latin advocatus, yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat adalah ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi
memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka istilah-istilah seperti pengacara, penasihat hukum itu disatukan menjadi istilah advokat saja. Advokat memiliki kedudukan yang istimewa dalam penegakan hukum, di mana ruang lingkup pekerjaannya terentang dari hulu ke hilir. Maksudnya, advokat bekerja mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan hukuman. Pada dasarnya, etika profesi hakim juga berlaku bagi para advokat. Secara etis, para advokat berkewajiban untuk menegakkan asas-asas hukum dan martabat manusia. Ketika seorang advokat menjalankan tugasnya, seorang advokat harus memegang teguh kode etik advokat. Berhubungan dengan tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum, bahwa advokat harus bertanggung jawab kepada 4 hal. Yang pertama adalah bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah bertanggung jawab kepada kode etik advokat, dan yang ketiga adalah tanggung jawab kepada aturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab kepada masyarakat. Ruang lingkup profesi hukum yang ketiga adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam membuat perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Penegasan notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik ditemukan dalam pasal 1 ayat 1 revisi UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang berbunyi, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Keberadaan kode etik notaris diatur oleh organisasi profesi notaris atau INI, Ikatan Notaris Indonesia, sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya notaris Indonesia. Dengan adanya kode etik notaris, profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Ruang lingkup profesi selanjutnya adalah jaksa. Pada pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Pada ayat 2 disebutkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melakukan penetapan hakim. Kedudukan kejaksaan dalam struktur negara Republik Indonesia yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang mempunyai tugas penegakan dan supremasi hukum dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya. Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum, artinya selalu berpedoman pada asas legalitas, namun juga wajib mengindahkan norma-norma agama, kesopanan dan kesusilaan, serta menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di dalam masyarakat dan juga menjaga kehormatan martabat profesinya. Tidak berbeda dengan profesi hukum yang lain, jaksa sendiri juga memiliki kode etik profesinya. Ruang lingkup profesi hukum yang terakhir adalah kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polri. Demikian dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 1 KUHP. Pasal 1 KUHP ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyidik dan penyelidik. Tidak berbeda dengan 4 profesi hukum yang telah saya jelaskan tadi, kepolisian juga memiliki kode etik pada profesinya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fikri yang mana akan membahas tentang hubungan antara etika dan profesi hukum. Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat untuk memenuhi pelayanan hukum disertai refleksi sesama, dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi. Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Poin yang ketiga, hak dan kewajiban profesi hukum. Hak dan kewajiban hakim berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam aturan perilaku berisi penerapan kewajiban. Di antaranya berperilaku adil, yaitu menetapkan sesuatu pada tempatnya, memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Berperilaku jujur, berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Berperilaku arif dan bijaksana, mandiri, mampu bertindak sendiri tanpa bantuan campur tangan dan pengaruh orang lain. Berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung harga diri, disiplin, rendah hati, bersikap profesional. Yang kedua, hak dan kewajiban penasihat hukum. Beberapa hak dan tugas advokat diantaranya hak mandiri. Mandiri dalam arti bebas mengeluarkan pernyataan atau pendapat di dalam sidang pengadilan. Kedudukan yang sama dalam persidangan. Dalam suatu persidangan, hakim, jaksa, advokat, atau penasihat hukum memiliki kedudukan yang sama. Hak ingkar, yaitu hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan tertentu. Hak menyimpan rahasia klien, membukakan tersendiri, meminta keterangan yang diperlukan, menjalankan praktek peradilan, hak imunitas, hak retensi. Tugasnya memperjuangkan tegaknya keadilan hukum dan hak asasi manusia, mentaati kode etik advokat, membela dan melindungi klien pencari keadilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak dan kewajiban notaris. Hak notaris membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, mengesahkan tanda tangan. Sedangkan kewajibannya bertindak jujur, membuat akta, mengeluarkan gross akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat, membuat daftar, mencatat dalam protorium,
mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara RI, membacakan akta di hadapan penghadap. Yang keempat, hak dan kewajiban jaksa melaksanakan penuntutan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, melaksanakan penyelidikan, melengkapi berkas perkara. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.